Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramawati dari program PG PAUD semester 1. Di sini saya mau meresum atau memberikan kesimpulan tentang mata kuliah filsafat dari materi 1 sampai dengan materi 6. Adapun materi yang pertama adalah keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk alami dan sosial. Kesimpulan saya tentang keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk alami dan sosial adalah bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial dan juga alamiah tidak bisa hidup sendiri, tetap membutuhkan individu lainnya. Karena manusia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan serta kelemahannya, jadi tetap harus hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Sedangkan kesimpulan lainnya mengenai kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan atau homo educandum, yaitu kenapa manusia disebut sebagai makhluk homo educandum, karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik untuk menjadi manusia yang lebih berarti dan lebih berguna. Manusia sejak dini pastinya sudah memiliki pengalaman serta pendidikan yang baik yang didapat secara otodidak maupun dari sumber lain. Manusia merupakan makhluk tanpa daya yang mana sejak dilahirkan ia membutuhkan bantuan dari lingkungannya, membutuhkan intervensi atau pengaruh di lingkungannya. Oleh karena itu, manusia pastinya membutuhkan orang lain untuk bisa bekerja sama dalam kehidupan sosial maupun pendidikannya. Materi selanjutnya, arti filsafat dan makna pendidikan. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti philos, yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan juga kebijaksanaan. Filsafat pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Sedangkan tujuan filsafat pendidikan sendiri memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Materi selanjutnya, pendekatan filsafat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu aktivitas atau pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, dengan berfilsafat diharapkan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam pendidikan dapat terpecahkan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Ada beberapa metode pendidikan pendekatan, yaitu dengan metode rasionalistik, metode empirik, kemudian ada metode intuisi, ada metode reflektif, kemudian metode historis, ada lagi metode analitik, dan terakhir adalah metode hermeneutika. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tingkatan sadar, teliti, dan teratur agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan itu sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan, karena filsafat memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, kemudian pengembangan dan meningkatkan kemajuan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan. Hubungan antara filsafat dan teori pendidikan adalah dasar, arah, dan pedomannya suatu pendidikan. Materi selanjutnya adalah pandangan esensialisme dalam pendidikan.
Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama. Dasar dari aliran esensialisme ini adalah pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian yang ilmiah dan materialistik. Tujuan dari para pendidikan yang hendak dicapai oleh para ahli adalah mewujudkan agar anak didik dapat hidup bahagia demi kebaikan hidupnya sendiri. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia maupun di akhirat, dan isi pendidikannya mencakup ilmu, pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Dan contoh dari paham esensialisme adalah kebudayaan-kebudayaan lama yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana ketika ada kata kita harus menghargai orang tua dan menghormati, itu adalah kebudayaan-kebudayaan lama yang memang harus kita tetap jalankan sampai dengan saat ini. Yang terakhir adalah pandangan perennialisme dalam pendidikan. Aliran perennialisme ini yaitu dianggap sebagai regresif road at culture, yakni jalan kembali ke kebudayaan masa lampau atau masa lalu. Pandangan perennialisme mengenai belajar dengan mendasarkan pada teori belajar, mental disiplin sebagai teori dasar, rasionalitas dan azas kemerdekaan kita untuk belajar, untuk berpikir, serta belajar sebagai persiapan hidup kita di masa yang akan datang. Perennialisme juga memiliki formula jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan sekolah menengah, kemudian pendidikan tinggi dan adult education. Baiklah, sekian kesimpulan saya tentang beberapa materi filsafat pada materi filsafat. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.